Baik, sebelum saya akan menjelaskan pembahasan materi saya, perkenalkan nama saya Porlina Hulu, NPM 23110022. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Implementasi Kriptografi Keamanan Data pada Cloud dan Layanan Email. Implementasi kriptografi keamanan data pada cloud dan layanan email. Bagian ini merupakan judul utama dari materi 10 keamanan informasi yang membahas tentang penerapan kriptografi sebagai solusi komprehensif dalam melindungi data. Pembahasan ini berfokus pada bagaimana teknik enkripsi dan pengkodean matematis digunakan untuk menjaga kerahasiaan, integritas, serta autentikasi data, baik saat disimpan dan diproses di lingkungan komputasi awan atau cloud maupun di saat transmisikan melalui layanan email. Kita perlu mengetahui bahwa mengapa kriptografi sangat penting. Karena di era digital saat ini terjadi pergeseran paradigma yang sangat besar terkait penggunaan kriptografi. Dahulu teknologi ini bersifat sangat eksklusif dan didominasi oleh kepentingan militer. Namun sekarang kriptografi telah berubah menjadi kebutuhan vital yang wajib dipenuhi oleh setiap organisasi, perusahaan maupun individu. Tantangan transmisi terbuka. Ketika kita menggunakan komputer, data tidak hanya berdiam di suatu tempat, data tersebut secara konstan berpindah dan bermigrasi antar jaringan. Saat data melakukan perpindahan ini, ia otomatis meninggalkan lingkungan fisik yang terlindungi. Kemudian, tantangan transmisi terbuka. Ketika kita menggunakan komputer, data tidak hanya berdiam di suatu tempat. Data tersebut secara konstan berpindah dan bermigrasi antar jaringan. Kemudian esensi kode kriptografi. Untuk mengatasi kerentanan pada jaringan terbuka digunakan kriptografi. Esensi dari kriptografi adalah memanfaatkan landasan matematika modern untuk memformat ulang data, mengubah struktur informasi sedemikian rupa sehingga data tersebut tetap aman. Kemudian kondisi data dalam siklus keamanan. Untuk menjaga keamanan informasi secara menyeluruh, perlindungan harus diterapkan pada 3 kondisi data yang berbeda, yaitu yang pertama, data at rest, data dalam penyimpanan. Definisi merupakan kondisi di mana data sedang disimpan atau diam. Kemudian lokasi, berada di dalam media menyimpan cloud ataupun database internal perusahaan. Kemudian perlindungan, data pada fase ini wajib tetap terenkripsi untuk mencegah kebocoran saat media menyimpan fisik atau database berhasil ditembus. Kemudian data in transit atau data dalam perjalanan. Definisi, kondisi ketika data sedang dikirim atau bergerak aktif. Lokasi, bergerak melalui jaringan lokal maupun jaringan internet. Perlindungan, menggunakan enkripsi secara ketat guna mencegah aksi penyadapan atau eavesdropping di tengah jalur komunikasi. Kemudian data in use atau data yang sedang digunakan. Definisi, kondisi ketika data sedang dibuka, diakses atau diolah. Lokasi, berada di dalam memori dan sedang diproses oleh aplikasi. Perlindungan akses terhadap data harus dikontrol dengan sangat ketat melalui mekanisme autentikasi dan verifikasi pengguna.
Kemudian data loss prevention atau DPL. Sebagai langkah perlindungan menyeluruh diterapkan sistem DPL atau data loss prevention. Fungsi utama dari DPL adalah melakukan pemantauan sekaligus perlindungan aktif terhadap data pada ketiga fase tersebut. At risk at risk, in transit, dan in use. Seterusnya, kriptografi pada keamanan cloud. Implementasi kriptografi pada teknologi cloud berkaitan erat dengan model komputasi dan bagaimana cara melindungi aset digital organisasi. Yang pertama, konsep komputasi cloud. Model komputasi cloud memiliki 3 karakteristik utama yang mendasari efisiensinya. Akses universal memberikan kemudahan bagi mana pengguna untuk mengakses jaringan dari mana saja, kapan saja, tanpa terhalang kendala waktu dan lokasi fisik. Kemudian efisiensi tinggi sumber daya TI seperti jaringan, server, dan ruang penyimpanan, dan dikonfigurasi, dialokasikan, dan ditingkatkan kapasitasnya secara dinamis dan cepat. Kemudian mode utilitas, proses alokasi dan konsumsi sumber daya berjalan sesuai permintaan atau on demand, sehingga sangat efektif dan mengoptimalkan biaya operasional. Kemudian masalah keamanan dan rekomendasi NIST. Lembaga standar NIST memberikan penekanan khusus bahwa organisasi harus benar-benar memahami risiko terkait manajemen kunci kriptografi jika mereka memutuskan menggunakan lingkungan cloud internal, cloud eksternal. Ada beberapa masalah keamanan utama yang sering muncul di lingkungan cloud. Kebocoran data merupakan jenis ancaman dan dampak yang paling merusak bagi organisasi. Kemudian ketergantungan. Munculnya ketergantungan yang tinggi terhadap fasilitas dan kebijakan yang dimiliki oleh penyedia cloud. Seterusnya langkah penanggulangan risiko cloud. Untuk mengatasi masalah keamanan di atas terdapat beberapa langkah penanggulangan yang direkomendasikan. Menerapkan kontrol akses API yang kuat dan ketat. Kemudian melakukan enkripsi integritas secara menyeluruh pada data yang sedang dalam perjalanan atau data in transit. Melakukan analisis perlindungan secara tahap desain awal sistem. Kemudian menerapkan praktik penghapusan data yang aman sehingga data lama tidak dapat dipulihkan oleh pihak lain. Kemudian arsitektur dan alur data terenkripsi pada cloud. 4 entitas utama cloud. Stellings 2017. Menurut Stellings, sistem perlindungan data pada arsitektur cloud melibatkan 4 entitas penting: pemilik data, organisasi atau pihak yang menghasilkan data dan mengontrol perilisan data tersebut secara terbatas, baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal. Kemudian pengguna, manusia seperti karyawan atau pihak luar yang sangat terautentikasi dan memiliki hak untuk menyajikan query permintaan data. Kemudian klien, bagaimana front-end antarmuka sistem yang bertugas menerima query dari pengguna dan mengubahnya ke dalam format terenkripsi
sebelum diteruskan ke server. Kemudian alur pengambilan data terenkripsi, proses interaksi pengumpulan dan pembacaan data yang aman di cloud berjalan melalui 4 tahapan berikut, yaitu query. Pengguna user mengeluarkan perintah query untuk mencari nilai kunci utama atau primary key tertentu. Kemudian enkripsi. Sisi klien langsung mengenkripsi kunci utama tersebut lalu mengirimkan hasil enkripsinya ke server cloud. Kemudian proses. Server menerima query terenkripsi, memproses dan mengembalikan catatan atau record data yang juga masih dalam bentuk terenkripsi. Kemudian dekripsi. Bagian pemroses query pada klien menerima paket tersebut, melakukan dekripsi data dan menyajikannya dalam format teks biaya yang dipahami oleh pengguna. Kemudian kriptografi pada keamanan email. Email merupakan salah satu saluran komunikasi digital tertua yang membutuhkan perlindungan ketat pada aspek autentikasi dan kerahasiaannya mengacu pada arsitektur RFC 5598. Komponen utama arsitektur email. Proses pengiriman pesan email melibatkan komponen-komponen terdistribusi sebagai berikut. Yang pertama, MUA atau Message User Agent merupakan aplikasi antarmuka yang berinteraksi langsung dengan pengguna untuk menulis, mengirim, dan mencoba membaca email. Contoh Microsoft Outlook email. Kemudian MHS, Message Handling Service, merupakan totalitas layanan dan sistem yang bertanggung jawab penuh dalam menangani pengolahan pesan secara keseluruhan. Kemudian MTA, Message Transfer Agent, komponen server yang bertugas memindahkan atau mentransfer pesan email antar server yang berbeda di internet dengan memanfaatkan protokol SMTP. Kemudian IMAP atau POP, protokol standar yang bertugas untuk mengambil dan mentransfer pesan email yang tersimpan di server dalam perangkat lokal memiliki pengguna. Sekian dari penjelasan saya.